Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Fajri Ramadan dari peminatan ketiga Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya. Outline yang akan kita bahas yang pertama yaitu ergonomi, yang kedua mekanika tubuh, yang ketiga anatomi tulang belakang, yang keempat kunci keselamatan, yang kelima langkah bergerak dengan aman, yang keenam perangkat bantu, yang ketujuh alat bantu. Baiklah, yang pertama ergonomi. Ergonomi berasal dari dua kata Yunani. Ergon yang berarti pekerjaan, nomoi yang berarti hukum alam. Jadi, ergonomi adalah ilmu yang berusaha menyesuaikan pekerjaan atau kondisi kerja agar sesuai dengan pekerja. Selanjutnya, mekanika tubuh. Mekanika tubuh merupakan istilah yang digunakan dalam menjelaskan penggunaan tubuh yang aman, efisien, dan terkoordinasi. Tubuh yang benar harus diterapkan tidak hanya di tempat kerja, tetapi juga pada semua kegiatan yang kita lakukan. Jika tidak, secara tidak langsung kita melukai diri kita sendiri. Pendidikan mekanika tubuh mengetahui cara memindahkan, mengangkat, atau memindahkan residen dengan benar akan mencegah cedera seperti nyeri punggung bawah, kelelahan kerja, ketegangan otot, dan cedera pasien. Selanjutnya, tugas beresiko. Tugas beresiko yang pertama yaitu dilakukan berulang-ulang, yang kedua dilakukan dengan banyak tenaga, yang ketiga dengan mengangkat beban berat, dan yang terakhir dilakukan dalam posisi canggung. Berikutnya, anatomi tulang belakang. Yang pertama, tulang belakang dapat digerakkan membungkuk ke depan, ke samping, dan pada tingkat yang lebih rendah, dan ke belakang. Yang kedua, sebagian besar masalah punggung disebabkan oleh ketegangan pada otot, tendon, dan ligamen. Yang ketiga, otot-otot punggung melekat pada tulang belakang oleh tendon dan ligamen. Yang keempat, kekuatan pada tulang belakang meningkat saat mengangkat, menurunkan, atau menangani benda dengan punggung, ditekuk atau dipelintir. Yang kelima, otot punggung tidak terlalu kuat. Next. Selanjutnya, kunci keselamatan. Persiapan adalah kunci keselamatan. Yang pertama, persiapkan diri Anda secara mental dan fisik. Yang kedua, jangan terburu-buru menyelesaikan tugas. Yang ketiga, kaji situasinya. Yang keempat, pertimbangkan kemampuan dan keterbatasan Anda. Yang terakhir, berhenti dan berpikir terlebih dahulu sebelum mengangkat, berpindah, atau transfer posisi. Selanjutnya, langkah-langkah bergerak dengan aman. Yang pertama, jangan membungkuk, jangan memutar, jangan menjangkau benda yang terlalu tinggi setiap saat. Yang kedua, melakukan keseimbangan ideal. Yang ketiga, perluas alas penyangga Anda dengan kaki selebar bahu. Yang keempat, jaga agar tubuh Anda terpusat di atas kaki Anda untuk mendistribusikan berat badan secara merata. Yang kelima, tarik napas dalam-dalam, lalu hembuskan saat Anda mulai bergerak. Yang keenam, jongkok dari lutut menjaga punggung tetap lurus. Yang ketujuh, gunakan otot kaki yang besar untuk mengangkat, bukan punggung. Yang kedelapan, bawa orang atau objek di dekat tubuh Anda. Yang kesembilan, gunakan seluruh tubuh Anda untuk menopang berat badan. Yang kesepuluh, kencangkan otot perut saat berdiri. Yang ke-11, jaga punggung tetap lurus. Yang ke-12, gunakan gravitasi dan momentum saat yang tepat. Tubuh batu bolak-balik atau sisi ke sisi untuk memberikan peningkatan kekuatan. Yang ke-13, lakukan dengan lembut untuk menghindari gerakan tiba-tiba atau cepat. Next. Selanjutnya, papan bantu. Yang pertama, papan geser. Papan licin yang digunakan di bawah penghuni untuk membantu mengurangi kebutuhan untuk mengangkat selama pemindahan dari tempat tidur ke kursi atau kursi ke mobil. Yang kedua, kursi roda. Kursi roda dengan lengan yang dapat dilepas, ini memungkinkan lebih mudah transfer lateral. Yang ketiga, sabuk gait. Sabuk gait membantu dengan perubahan posisi atau saat ambulasi, mudah digenggam,
lebih sedikit tekanan pada tulang belakang pengasuh. Tidak pernah digunakan sebagai pengekan. Selanjutnya alat bantu. Alat bantu adalah alat angkat mekanis untuk membantu mengangkat penghuni yang tidak dapat menopang berat badan sendiri. Berhati-hatilah dengan pemompaan manual untuk menghindari kemungkinan gangguan gerakan berulang pada lengan, kaki, atau bahu pekerja. Selanjutnya, cara menggunakan alat dengan benar. Yang pertama, gunakan alas penyangga yang lebar dengan posisi kaki yang tepat dan angkat dengan otot kaki dan lengan yang besar, bukan punggung. Yang kedua, jangan pernah mengangkat sendiri jika memungkinkan, terutama bagi penghuni yang jatuh. Gunakan lift tim atau bantuan mekanis sebanyak mungkin. Yang ketiga, ketahuilah peralatan Anda, terutama bagaimana dan kapan menggunakan alat mekanis dan alat bantu bila memungkinkan. Yang keempat, luangkan waktu untuk merencanakan dan mempersiapkan setiap lift atau transfer. Jangan terburu-buru melakukan gerakan atau lift, baik benda atau penghuni. Yang terakhir, angkat beban berat dekat dengan tubuh. Tidak ada pembengkokan atau puntiran tulang belakang. Berhenti kemudian putar dengan putaran seluruh tubuh. Terima kasih, itulah yang bisa saya sampaikan. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.